Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qumtum ila shalah fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Sadaqallahul azim. Di awal tadi saya telah bacakan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan wudhu. Karena itu pada pagi hari ini kita coba untuk memahami kajian tentang wudhu. Idza qumtum ila shalah fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Apabila kamu hendak melaksanakan salat, basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai ke siku. Usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Bapak Ibu yang saya hormati, wudhu ini sering kita sebut mengambil air sembahyang. Nah, istilah kita di kampung itu mengambil air sembahyang atau mengambil wudhu. Ini merupakan wajib ketika kita akan melaksanakan sholat. Tapi yang kita bahas pada kesempatan ini adalah niat dalam berwudhu. Jadi niat itu artinya berniat kita untuk mensucikan diri. Nah, secara syariatnya itu sudah disebutkan tadi. Ya, pertama membasuh muka. Jadi awal daripada wudhu itu membasuh muka. Makanya niat itu pada saat membasuh muka. Jadi bukan sebelum dan bukan sesudah. Nah, di saat kita mulai membasuh muka, nah disitulah niat terpasang. Karena niat itu bersamaan dengan perbuatan. Perbuatan wudhu itu yang menjadi rukun pertama adalah membasuh muka. Kan niat pada saat kita membasuh muka. Adapun sebelum kita membasuh muka, misalnya kita akan talafuz niat, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fadlillahi ta'ala, itu boleh saja. Itu namanya talafuz, tapi itu tidak wajib. Ya, yang wajib itu lintasan hati, kesengajaan kita untuk berwudhu. Apa maksudnya, apa tujuannya? Itu yang pertama. Ya, jadi niat ini membersihkan diri. Secara syariat tadi itu ya membasuh muka. Kenapa kita harus membasuh muka? Ya kan rukunan niat itu tadi, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, dan tartib. Kita sudah mandi, ya, sudah bersih-bersih, sudah pakai sabun, ya. Tapi ketika kita akan sholat, kita wajib wudhu juga. Ya, padahal kan kita sudah mandi, sudah bersih, tapi masih perlu wudhu. Gitu ya. Jadi ini artinya bukan persoalan mengalirkan air di muka, atau bukan persoalan mengalirkan air ke tangan, bukan persoalan mengalirkan air ke kaki atau mengusap kepala. Ya, itu mah syariatnya, itu isyaratnya. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa setiap gerakan, setiap perbuatan syariat itu mesti ada maksud. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupa mencari maksudnya itu, hakikatnya apa. Ya. Kalau perbuatannya itu yang terlaksana secara lahiriah. Kalau wudhu tadi basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, itu perbuatannya. Tapi maksudnya apa? Ya, mencari isi. Ya, so, kalau hanya mengalirkan air ke muka, tangan, basuh kepala, kaki,
Ya dari kecil dulu kita sudah lakukan. Anak-anak juga sudah bisa, anak-anak SD sudah tahu dia berwudu. Tapi saya pikir tidak sesederhana itu. Gitu ya. Itu perbuatan, itu isyarat. Jadi syariat ini ya dapat dikatakan isyarat-isyarat. Ya, jadi semua syariat itu merupakan isyarat. Yang perlu kita cari maksudnya apa, ya, tujuannya apa. Misalnya berwudu itu syariatnya tadi basuh muka, tangan, basuh kepala, kaki. Misalnya kita laksanakan puasa bulan Ramadan, menahan tidak makan, tidak minum. Ya kalau hanya tidak makan, tidak minum sederhana sekali. Zakat atau memberikan harta, sebagian harta kita yang sudah sampai nisabnya kepada orang yang telah ditentukan si penerimanya atau disebut mustahik. Haji misalnya, ya memakai ihram, menanggalkan yang berjahit, memakai yang tak berjahit, lalu kemudian tawaf keliling Ka'bah, kemudian kita sa'i, Safa Marwah, wukuf kita di Arafah, mengambil batu di Muzdalifah, melontar di Mina. Sederhana sekali. Jadi kalau kita hanya melihat syariatnya saja, itu kita tidak memahami isinya, kita rugi. Karena kita hanya mengulang-ulang perbuatan lahirnya saja. Sekarang mari kita lihat apa sih maksudnya, apa tujuannya. Kalau kita sudah tahu tujuannya, maka akan lebih serius kita melaksanakan syariatnya. Pertama kita niat tadi sudah saya sebutkan. Tujuan apa? Membersihkan diri. Kalau secara syariatnya sudah disebutkan. Membersihkan diri itu secara hakikatnya apa? Membersihkan keakuan diri. Nah, mari kita lihat membersihkan keakuan diri. Membasuh muka. Ya. Kalau kita bicara syariatnya, had muka itu kan dari tempat tumbuh rambut kepala sampai ke bawah dagu secara vertikal, dari gunung-gunung telinga sebelah kanan ke gunung-gunung telinga sebelah kiri secara horizontal. Ya. Jadi artinya itu had kepala, batas wajah. Ya. Jadi mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ya. Bagaimana kalau yang botak? Ya, rambutnya sudah di belakang, sininya nggak ada rambut. Ya, tetap saja itu secara normal itu tumbuh rambut. Kalau yang botak sudah nggak normal. Nah, tetap saja. Jadi walaupun nggak ada rambut dari kepala, ini bukan muka atau kepala, lihat muka. Jadi membasuh muka ini apa yang ada di hak muka itu? Yang ada di hak muka itu mata, hidung, mulut. Nah, tiga ini. Ini yang ada di hak muka. Ya. Di batas muka itu ada tiga ini. Ya, mata, hidung, mulut. Ketiganya ini merupakan bagian daripada anggota tubuh zahir. Karena anggota tubuh zahir itu kan 8. Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, itu anggota tubuh zahir. Jadi mata, hidung, mulut itu bagian daripada anggota tubuh zahir. Anggota tubuh zahir ini, nah namanya juga anggota, ya. Alat, ya. Alat untuk berbuat. Nah, namanya juga alat, itu kadang-kadang digunakan berbuat baik, kadang-kadang digunakan berbuat tidak baik. Ketika kita gunakan berbuat baik, kita mendapatkan pahala. Ya, pahala itu kan ya, balasan dari suatu tindakan, suatu perbuatan. Tapi ketika kita gunakan berbuat maksiat, maka kita mendapat dosa. Ya, jadi pahala itu adalah
ya merupakan balasan ganjaran dari perbuatan baik. Sedangkan ganjaran dari perbuatan maksiat kita sebut dengan dosa. Ya. Nah makanya mungkin saja ya antara subuh ini nanti sampai zuhur bisa saja 3 anggota ini kita gunakan berbuat baik dan bisa saja digunakan berbuat tidak baik. Nah maka nanti kalau sudah mau zuhur wudhu lagi, ada ya. Nah antara zuhur sama asar bisa saja anggota ini kita gunakan berbuat baik, tapi bisa saja digunakan berbuat tidak baik. Lalu wudhu lagi ketika akan melaksanakan asar. Nah kemudian nanti dari asar sampai ke maghrib bisa saja anggota tubuh ini digunakan berbuat baik dan bisa saja digunakan berbuat tidak baik. Nah ketika digunakan berbuat baik dapat pahala, ketika digunakan berbuat tidak baik dapat dosa. Nah maka wudhu lagi ketika akan salat maghrib. Nah begitulah seterusnya antara maghrib dan isya. Bisa saja anggota ini digunakan berbuat baik dan bisa saja digunakan tidak baik. Wudhu lagi untuk melaksanakan sholat isya. Nah begitu juga antara isya dan subuh. Bisa saja digunakan berbuat baik dan bisa saja digunakan berbuat tidak baik. Nah oleh karena itu ketika kita gunakan berbuat baik dapat pahala, ketika digunakan berbuat tidak baik dapat dosa. Nah kita wudhu lagi waktu akan laksanakan salat subuh. Nah sehingga kata Nabi SAW, kalau di rumahmu itu, di depan rumahmu itu ada 5 sungai ya yang mengalir. Ya, kemudian setiap kau akan masuk rumah itu kau mandi, apa iya masih ada kotoran? Ya, setiap mau masuk rumah mandi dulu di 5 sungai itu. Ya, nah, tentu akan bersih sampai di rumah sudah bersih. Jadi artinya Bapak Ibu ya lihat muka itu ada mata. Makanya bisa kita pahami bahwa membasuh muka itu pertama menghilangkan dosa yang ditimbulkan oleh mata, hidung dan mulut. Itu yang pertama. Nah, sebab kita kadang-kadang kita tidak sadari kita sudah gunakan alat ini berbuat tidak baik. Mata misalnya digunakan untuk melihat ayat Al-Quran, kita baca, kita dapat pahala. Ya. Cuman kadang-kadang mungkin saja tidak disengaja. Ya, ada orang mandi telanjang kelihatan. Ya. Kalau dilihat sekilas saja, ya mungkin dimaafkan. Tapi kalau sudah dilihat betul. Katanya kalau nggak dilihat sayang, kalau dilihat dosa. Ini ngintip-ngintip orang mandi. Ya. Nah, jadi bisa saja digunakan berbuat tidak baik. Nah, ketika kita gunakan berbuat tidak baik, kita berdosa tadi, maka membasuh muka hakikatnya apa? Menghilangkan dosa yang diperbuat oleh mata, hidung dan mulut. Sebab boleh saja mata kita gunakan untuk melihat yang tidak baik, bisa saja mulut kita ngomong yang tidak baik, ya kan? Nah hidung bagaimana hidung ini? Apa pernah hidung itu berdosa? Ya bisa saja Bapak Ibu. Misalnya begini, kita lagi duduk begini kan, ya tidak ada petir, tiba-tiba ada gas beracun, langsung nyebar. Itu yang tahu itu hidung. Ya. Telinga nggak tahu, nggak mata nggak tahu, nggak ada bunyi-bunyi, langsung nyebar saja gas beracun. Ya. Yang tahu hidung. Nah, nanti hidung sudah tahu, dia lapor sama otak. Nah, saya mendapatkan ada bau tak sedap ya. Apa tindakan? Kata otak, mata, kamu lirik siapa itu yang kentut.
Nah, mulai mata melirik-lirik. Nah, setelah mata melihat, nah mata ini laporan lagi sama otak. Nah, sudah saya laksanakan perintah. Gimana hasilnya? Sudah saya temukan, kayaknya yang baju hitam itu. Nah, terus nanti otak perintahkan lagi. Mulut kau ngomong. Nah, mulut menjalankan perintah, ngomong. Siapa itu yang kentut kurang ajar? Nah, lalu yang diduga tadi menjawab. Jawab-menjawab. Nah, nanti si mulut ini sudah lapor lagi. Nah, ya. Dia ngomong, saya dengar kata telinga. Ya, dia ngomong begini begitu. Tindakan apa? Kaki bangun kau, melangkah. Kaki melangkah, begitu sudah sampai. Kaki melapor. Otak, saya sudah sampai. Tindakan apa? Tangan bicara kau. Tampar. Dosa semua, Pak. Gara-gara hidung itu. Gara-gara laporan hidung, maka semua berdosa. Mata berdosa, telinga berdosa, tangan berdosa. Nah, jadi artinya ketika kita menemukan sesuatu persoalan, tidak langsung bertindak, tapi tabayun dulu. Ini kan enggak, kadang-kadang laporan hidung itu langsung terima mentah-mentah. Laporan bawahan diterima mentah-mentah, pokoknya aman, baik semua. Enggak tahunya masih banyak yang enggak baik. Makanya dulu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah dapat laporan. Ya, Khalifah, alhamdulillah rakyat kita sekarang ini sudah pada makmur, mereka sudah rajin ibadah semua. Ya, sudah makmur, tidak ada lagi yang berkekurangan. Benar nggak laporan orang ini? Akhirnya Sayyidina Umar mengajak ya pengawalnya untuk jalan nyamar, pakaian biasa, jalan kaki keliling dari kampung ke kampung, untuk menyamar. Ketemulah sebuah gubuk. Ya. Nah, terus di gubuk itu ada orang yang menangis. Diketok oleh Sayyidina Umar pintunya di gubuk itu. Kenapa anak menangis? Maaf Tuan, ini anak saya menangis memang dari pagi tadi belum makan. Kami nggak punya beras, nggak punya yang mau dimakan. Itu yang dimasak itu apa? Itu air, saya kasih batu untuk ngibulin anak ini. Kalau dia nangis, itu saya katakan tunggu nak, sebentar lagi nasi masak. Nah, inilah kami ini orang miskin Pak. Ya, itu Umar itu duduk-duduk aja di kantor itu, nggak tahu dia kalau rakyat orang miskin begini. Padahal dia ngomong sama Sayyidina Umar. Nah, didengar sama Umar. Nah, akhirnya pendek cerita, pulanglah Sayyidina Umar ya, bersama pengawalnya langsung ke gudang. Tuh bawa itu gandum itu berapa karung, kasihkan sama ibu itu. Nah, ini artinya Sayyidina Umar tidak langsung menerima laporan dari bawahnya. Rakyat kita sudah pada makmur semua, nggak ada lagi yang berkekurangan. Nah, Umar tidak mau terima laporan begitu saja. Langsung turun ke lapangan cek, ternyata masih ada yang berkekurangan tadi. Nah, ini gambaran hidung tadi. Jadi hidung itu Bapak Ibu ya mendapatkan satu informasi ya teh, ketika dia memberikan laporan yang salah, semuanya bisa bersalah, bisa berdosa. Mata bisa berdosa, mulut bisa berdosa, tangan, kaki juga ikut berdosa, telinga ikut berdosa. Nah, itu apa namanya hidung. Ya, jadi artinya yang ada di muka ini mata, hidung dan mulut. Nah, oleh karena itu ketika kita membasuh muka itu hakikatnya membuang kesalahan yang dilakukan oleh mata, hidung dan mulut. Itu satu. Yang kedua, membasuh muka itu artinya kita membersihkan diri kita, jangan bermuka-muka. Mau menghadap Allah itu tidak boleh bermuka-muka.
Ya, maksud bermuka-muka itu apa? Menampilkan supaya orang lain tahu kalau kita ini orang hebat, kalau kita ini orang kaya, ya, kalau kita ini orang pintar. Itu bermuka-muka di hadapan Allah. Nggak boleh buang segala akuan-akuan itu. Ya, segala bermuka-muka, ya, menampilkan bahwa kita ini orang hebat, bahwa kita ini orang berilmu, itu dibuang. Jadi basuhlah muka itu artinya ya menghilangkan sifat bermuka-muka, menghilangkan sifat supaya diketahui orang bahwa kita ini orang yang baik, orang yang rajin ibadah, gitu ya. Itu namanya bermuka-muka, buang itu semua. Lalu yang kedua membasuh tangan. Tangan ini juga Bapak Ibu seringkali kita gunakan berbuat baik dan seringkali juga digunakan berbuat tidak baik. Ya, ketika kita gunakan tangan berbuat baik, kita dapatkan pahala, misalnya bersedekah, gitu ya. Kita kasih tangan kita, gitu ya. Nah, tangan ini juga Bapak Ibu ya ini alat ya. Karena itu ya dengan tangan kita inilah kita bekerja. Dengan bekerja kita Allah turunkan rezeki. Ya, makanya dalam bersalaman ini maaf ini perlu kita ajarkan sama anak-anak kita. Ya, dalam bersalaman itu dikenal ada dua yang disebut dengan taharuman dan tabarukan. Taharuman itu artinya penghormatan. Tabarokan itu minta berkah. Ya, maka kita ajarkan, perlu kita ajarkan sama anak-anak kita cara bersalaman. Nah, seringkali anak-anak kita itu salaman itu malah tangannya sendiri yang diciumnya, atau tangan ibu bapaknya yang disalami diambil, nah ditaruh di pipinya, kalau enggak di jidatnya. Nah, enggak tahu siapa yang ngajarin itu. Karena nggak ada yang ngasih petunjuk, akhirnya berlanjut terus menerus. Anak-anak kita kalau salaman itu salam, nah gini, salam gini. Nah, padahal kan aturan salam kan tidak seperti itu. Ya. Tujuan salaman itu adalah taharuman dan tabarukan. Nah, makanya ketika anak kita salaman sama ayah atau ibunya, yang pertama punggung telapak tangan ini diciumnya. Dan dicium dan dihirup supaya aura ayah ibu itu masuk ke tubuh si anak, sehingga anak itu menjadi penurut, tidak melawan sama orang tua. Ya, kenapa? Karena aura ayah ibunya itu dihirupnya. Nah, bukan hanya ditempel tapi dicium, dihirup. Itu. Jadi itu satu, itu namanya taharuman. Ya, penghormatan kepada ayah ibu. Yang kedua, mencium telapak tangan. Nah, ini namanya tabarukan, minta berkah. Karena tangan ayah kita waktu masih bujang dulu masih mulus. Nah, tapi setelah dia punya anak, dia kuat bekerja. Entah kerja di bangunan, entah kerja di sawah, di ladang, ataukah dia sebagai pegawai dengan nulis kan pakai tangan, pakai telapak tangan. Saking dia sudah banyak bekerja sampai tangannya pun sudah jadi kasar. Ya, nah, jadi kita cium telapak tangan minta berkahnya ayah, minta berkahnya ibu. Ya, dengan telapak tangan mulah aku mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, maka kita minta berkah, maka telapak tangan ayah ibu kita cium. Jadi bukan ditempelkan ke jidat atau di pipi. Nah, itu namanya kita penghormatan dan minta keberkahan itu di tangan. Jadi tangan ini bisa berbuat baik dan bisa berbuat tidak baik. Nah, ketika kita berbuat tidak baik, kita gunakan berbuat tidak baik, maka menimbulkan dosa. Nah, basuh tangan itu artinya menghilangkan dosa yang pernah dilakukan oleh tangan. Di syariat lahirnya mengalirkan air ke tangan. Ya. Jadi dibasuh tangan pakai air. Tapi hakikatnya sebenarnya itu membuang dosa yang pernah dilakukan oleh tangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua,
ya kan? Tangan ini adalah lambang kekuasaan, lambang kekuatan. Sehingga di dalam hadis itu disebutkan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Kalau kau tak sanggup, pakai lisan. Kalau juga tak sanggup, pakai hati. Nah, ini pembagian tugas saja sebenarnya. Ketika kita melihat itu artinya tahu, ya, nah, apakah kita melihat langsung perbuatan itu, ataukah kita mendapat informasi dari orang lain, gitu ya. Itu sama saja, artinya tahu. Melihat itu kan tujuan tahu, kan? Kalau kamu tahu ada perbuatan tidak baik, ada judi di rumah, satu rumah misalnya, ada prostitusi di satu tempat misalnya, kita kan tahu, kita tidak pernah melihat, tapi kita dapat informasi. Nah, dan itu informasinya benar, gitu ya. Maka cegahlah dengan tangan. Tangan ini lambang kekuasaan. Ya, tidak benar kalau kita lihat satu kemungkaran lalu kita bakar orangnya. Tidak benar juga. Artinya lambang kekuasaan. Gunakan kekuasaanmu. Kalau kamu sebagai presiden misalnya bikin aturan. Kalau kamu sebagai anggota dewan bikin aturan. Kalau kamu sebagai bupati, sebagai gubernur atau sebagai wali kota, sebagai camat, sebagai lurah, ini ada kekuasaan. Gunakan kekuasaan itu untuk mencegah satu kejahatan, satu kemaksiatan yang terjadi itu namanya gunakan tangan, gitu ya. Itu bagian kekuasaan. Artinya membasuh tangan itu apa? Menghilangkan keakuan. Akulah yang berkuasa, akulah yang berhak, gitu ya. Akulah yang punya kemampuan di sini, gitu ya. Nah, itu keakuan itulah dihilangkan. Jadi membasuh tangan di samping itu artinya menghilangkan dosa yang pernah diperbuat oleh tangan, juga menghilangkan keakuan. Ngaku-ngaku kita yang berilmu, ngaku-ngaku kita yang pintar, ngaku-ngaku kita yang berkuasa. Akuan-akuan itulah dibuang. Jangan kita ya ngaku-ngaku kita yang yang melaksanakan. Nah, dari wudu itu sendiri kan sudah terlihat Bapak Ibu ya. Sudah terlihat itu sholat itu arahnya kemana. Gitu. Mulai dari wudu itu sendiri gitu ya. Nah, sampai kita nanti laksanakan sholat menghilangkan diri. Lalu kemudian kita berniat. Lalu kemudian kita banyaklah hal-hal yang perlu kita kaji di dalam sholat itu sendiri. Bagaimana cara menghilangkan diri, bagaimana memakomkan takbir yang 4 tingkat, ihram, mi'raj, munajat, badil, bagaimana menghadapkan 4 lapis diri kita ke kiblat, kiblat tubuhnya kemana, kiblat hatinya kemana, kiblat nyawanya kemana, kiblat rahasia dirinya kemana. Bagaimana cara kita mendengarkan bacaan yang kita baca, bagaimana cara kita menilik diri rahasia. Oh, banyak. Jadi ilmu tentang sholat itu banyak, Pak. Makanya nggak khusyuk-khusyuk kita sholat karena ilmunya belum lengkap. Ya, baru yang kita tahu itu ilmu sholat tentang syariatnya, ilmu syariat tentang sholat gitu. Itu baru itu berdiri, ruku, intidal, sujud, bacaan ini gitu ya. Itu ilmu syariat tentang sholat. Nah, baru itu tentang tarekatnya, tentang hakikatnya, tentang ma'rifatnya belum. Makanya sampai tua kita nggak khusyuk-khusyuk kita sholatnya. Kenapa? Ya ilmu tentang sholatnya belum lengkap. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kita dibimbing mulai dari wudu itu sendiri. Ya, basuhlah tangan, artinya hilangkan keakuan diri. Ya, jangan ngaku-ngaku kita yang kuasa. Kita sholat, kita merasa kita berkuasa, kita sholat. Ya, kita merasa kita yang bisa baca ini dan itu. Kita merasa kita yang punya keinginan untuk sholat. Nah,
merasa punya kemauan, merasa kita punya kemampuan, ini semua adalah harus dibuang, ya, harus dihilangkan. Nah, dilambangkan dengan membasuh tangan tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengusap kepala. Ada apa di kepala ini? Nah, kepala itu ada otak. Otak bekerja namanya berpikir. Hasil berpikir tahu ilmu namanya. Gitu ya. Nah, kadang-kadang pikiran kita itu diarahkan kepada yang baik, kadang-kadang diarahkan juga kepada yang tidak baik. Ketika diarahkan kepada yang baik kita dapat pahala, diarahkan kepada yang tidak baik dapat dosa. Mikirin gimana caranya ngotak-atik angka ini atau di apa namanya dilebih-lebihkan, di markup gitu. Ya, harganya dilebihkan supaya atasan nggak tahu, akhirnya jadi korupsi jadinya. Nah, bagaimana mengotak-atik ya, ini sumbangan orang ini supaya kita dapat juga gitu ya. Nah, sehingga orang lain nggak tahu kalau kita sudah memotong itu. Ya, makanya kadang-kadang bantuan itu Bapak Ibu ya Masya Allah 100 juta dikasih bantuan, yang diterima paling 50 juta. Ya, kenapa? Banyak yang nyunat. Ya, mulai keluar aja sudah mulai disunat. Nah, turun ke bawah sunat lagi. Turun lagi sunat lagi gitu ya. Ya, akhirnya ya detailnya aja yang tinggal. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini, jadi artinya pikiran kita itu kadang-kadang diarahkan kepada yang tidak baik. Nah oleh karena itu kita usaplah kepala, menghilangkan dosa yang pernah dipikirkan oleh otak kita ini. Ya, pikiran-pikiran yang tidak baik. Bagaimana cara kita untuk melakukan suatu ya sehingga orang lain nggak tahu gitu ya. Sedangkan ya perbuatan itu perbuatan yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua ya, mengusap kepala itu artinya ya, mengarahkan pikiran kita itu hanya semata-mata kepada Allah, tidak lagi kepada yang lain. Makanya hilangkan dulu diri ketika mau salat itu gambaran selanjutnya. Tapi pertama usaplah kepala, hilangkan segala pikiran, mikirkan bagaimana supaya kita dikatakan orang hebat, mikirkan gimana cara kita supaya orang mengagumi kita, gitu ya. Hal-hal seperti itu tidak penting. Nah, jadi usaplah kepala kita itu supaya diarahkan, ya, bersihkan pikiran-pikiran yang kotor. Nah, maka diusap kepala itu, bersihkan pikiran-pikiran kita kepada yang selain Allah. Nah, itu yang mengusap kepala. Begitu juga kita kalau telinga, ini kan bagian dari kepala. Ya, makanya ada pendapat mengusap kepala langsung ke telinga. Ada kan kita bisa lihat itu, ada yang mengusap kepala langsung mampir ke telinga. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i itu harus dengan bima'in jadidin, dengan air yang baru ya. Jadi artinya mengusap telinga itu digunakan air yang baru. Jangan air yang sudah digunakan untuk kepala kalau kemudian diusapkan lagi ke telinga, tidak bagus gitu ya. Kurang baik. Maka usap kepala kemudian dengan telinga itu tersendiri. Kemudian yang terakhir membasuh kaki. Kaki itu juga kadang-kadang digunakan berbuat tidak baik, digunakan berbuat baik. Ketika kita gunakan berbuat tidak baik dapat dosa, kita gunakan berbuat baik dapat pahala. Itu kita basuh kaki artinya membuang dosa yang pernah dilakukan oleh kaki kita. Kemudian yang kedua, membasuh kaki itu artinya apa? Ya, mengarahkan perjalanan hidup kita ini ke Allah. Nah, tidak lagi perjalanan ke yang lain begitu. Nah, jadi kita melangkahkan kaki setiap kita menjalani kehidupan ini mengarah kepada Allah. Nah, sehingga tidak kepada jalan yang lain lagi. Nah, sehingga lengkaplah semuanya sudah dibersihkan baik secara hakikat maupun secara syariatnya. Nah, sehingga kita bersih dari hal-hal yang tidak baik tadi. Kemudian barulah kita melaksanakan ibadah sholatnya.
Jadi itu Bapak Ibu hakikat daripada wudhu ini. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Saya kira demikian dulu materinya. Nah, karena senternya terang terus. Ya. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Buya untuk bertanya. Saya pernah dengar maling itu kan berbahaya. Kita maling, kita mendapatkan dosa. Tetapi yang lebih berbahaya lagi, kita mencuri di dalam sholat atau maling di dalam sholat. Yang saya tanyakan, apakah ada kira-kira mungkin ini berbahaya juga kalau kita mencuri di dalam wudhu? Mungkin ada atau enggak gitu ya. Kalau misalnya ada, mohon penjelasan dari Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencuri hati. Jadi maling, ya. Artinya menganggap, ya, mengambil hak Allah, itu maling dalam sholat. Hak Allah kita ambil, kita anggap hak kita. Itu namanya ibarat maling. Ya, kita sebenarnya nggak punya hak. Berdiri kita kontraknya Allah, tapi kita maling. Kita anggap, kita ambil itu hak kita. Nah, begitu juga misalnya ya kita baca ini pakai ilmunya Allah, tapi kita anggap ilmu kita. Nah, itu sama aja dengan maling tadi. Itu yang disebut maling dalam sholat. Tapi maling dalam wudhu ada enggak? Gitu ya. Ya, karena kita wudhu itu dalam pembersihan, ya tidak ada tempat sebenarnya untuk maling. Ya. Artinya tidak ada tempat mengaku. Ya, ada saja kita, ya kita hanya melaksanakan syariat lahiriahnya, tapi kita tidak memahami maksud dan tujuannya. Nah, sehingga perbuatan yang kita lakukan sifatnya rutinitas. Karena sifatnya rutinitas itu tidak tahu tujuannya, akhirnya walaupun kita sudah basuh muka kita, tapi masih saja kita menganggap, menganggap kita yang hebat, ya, kita yang tahu, gitu ya. Itu artinya mengambil hak Allah, sama saja itu maling juga. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu arahnya. Misalnya tangan, ya. Tangan kita gunakan untuk berbuat baik. Ya, sekarang kita basuh tangan kita ini. Tadi saya sudah sebutkan yang pertama menghilangkan dosa yang diperbuat oleh tangan. Kemudian menghilangkan keakuan diri. Karena ini kan lambang kekuasaan. Ya. Ngaku-ngaku kita inilah yang pintar, ngaku-ngaku kita inilah yang hebat, ngaku-ngaku kita ini yang berkuasa. Nah, sama saja maling juga. Ya, kenapa? Karena yang kuasa itu Allah, kita akui punya kita. Ya, yang tahu itu Allah, kita akui kita yang tahu. Itu sama aja maling juga. Ya, maling dalam berwudhu. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita akan maksudnya tadi, gitu ya. Jadi oleh karena itulah disyaratkan kita bersihkan dengan membasuh muka, basuh tangan, usap kepala, kemudian kita basuh kaki. Tujuannya kan begitu, menghilangkan keakuan tadi. Nah, ketika kita tetap merasakan punya kita, nah sama aja maling juga. Nah, maka kita bersihkan tadi. Saya kira itu ya. Jadi artinya jangan diakui itu milik kita. Kalau kita ngaku milik kita padahal bukan, nah itu yang disebut dengan maling. Ya. Maling hak Allah. Ya, bukan hak kita, kita ambil. Gitu ya. Nah, makanya berwudu itu untuk menghilangkan itu. Merasa kita yang kuasa, merasa kita yang hebat, merasa kita yang pintar. Gitu ya. Itu mulai dibersihkan sejak dari wudu. Sampai nanti kita melaksanakan ibadah sholat, kita ada hal-hal yang perlu kita yakini juga. Misalnya tadi diawali dengan menghilangkan diri dulu dan lain sebagainya.
Nah, itu jadi intinya apa? Intinya itu artinya perjalanan hidup kita ini harus semata-mata ke Allah. Ya. Baik dari segi perbuatan, penglihatan, pendengaran, pikiran, ucapan, gitu ya. Harus semata-mata menuju Allah. Atau makanya kita diajarin mulai dari berwudu dulu, membersihkan itu, supaya tidak mengaku-ngaku kita yang hebat tadi. Jangan maling. Gitu. Saya kira demikian. Mungkin ada yang lain. Yang pertama, secara syariat tidak batal. Ya, karena yang membatalkan di dalam syariat itu sudah ditentukan. Ya, misalnya ya keluar angin gitu ya. Kemudian bersentuhan kulit laki perempuan yang ajnabi itu juga membatalkan secara syariat. Gitu. Nah, kemudian kalau menghibah kan kita berdosa. Ada. Ya, tapi tidak membatalkan wudhu secara syariat. Cuman lebih baik ditajdidil wudhu. Nah, lebih baiknya karena kita sudah merasakan kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah melakukan dosa, maka lebih baik tajdidul wudhu, wudhu lagi walaupun tidak batal. Ya. Makanya ada, nah ini saya dapat isyarat dulu ya. Waktu berapa tahun yang lalu itu Abah masih hidup, ya, masih ada. Jadi saya duduk di depan rumah Abah itu sendirian. Karena saya minap itu besok pagi baru pulang ke Lampung. Karena ada keperluan. Saya minap. Jadi jam 5 sore itu saya duduk itu ya, tiba-tiba datang seorang kakek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Lampung. Iya Pak, ya kayak saya. Nah, apa yang saya tangkap, pesan yang dia sampaikan, pegang teguh apa yang kau pakai. Satu. Yang kedua, jangan lepas wudhu. Dua itu. Gitu ya. Ini pesan beliau ke saya. Gitu ya. Pegang teguh apa yang sudah kamu pakai. Zikir khafi kayak bukan. Gitu ya. Yang sudah kamu pakai itu pegang teguh. Jangan dilepas lagi. Oh, saya paham. Ya, kayak makasih. Nah, kemudian yang kedua, jangan lepas wudhu. Nah, jangan lepas wudhu ini kan pengertiannya kan dua macam. Nah, bisa saja kita secara syariat wudhu terus. Artinya kita sudah wudhu, kemudian nanti kalau nanti batal wudhu lagi. Nanti batal wudhu lagi. Sehingga dalam perjalanan hidup kita selalu dalam keadaan berwudhu. Itu secara syariatnya. Makanya bisa saja kita terapkan batal wudhu. Nanti kita terus mungkin kita bekerja di kantor, mungkin kita ya di rumah dan lain sebagainya. Nanti kalau batal, nah wudhu lagi. Itu namanya tidak lepas wudhu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian jangan lepas wudhu itu jangan batal wudhu. Batal wudhu itu kalau sudah melakukan tindakan yang tidak baik. Nah, misalnya ya mata melihat yang tidak baik, secara hakikatnya sudah tidak bersih lagi. Wudhu kan tujuannya kan bersih, gitu ya, supaya tidak kotor. Nah sekarang mata kita gunakan berbuat tidak baik, kotor. Mulut digunakan untuk ghaibah orang, ya, memfitnah orang. Nah sudah kotor lagi. Berarti kita secara hakikatnya sudah tidak bersih. Nah kalau sudah tidak bersih ya wudhu lagi gitu. Nah maksudnya jangan lepas wudhu itu jangan digunakan anggota wudhu itu berbuat tidak baik. Nah, jadi dua pengertian. Yang pertama jangan sampai lepas wudhu secara syariat, batal wudhu lagi. Yang kedua jangan digunakan anggota wudhu itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Ada. Misalnya mata melihat yang tidak baik, telinga dengar yang tidak baik, mulut ngomong yang tidak baik gitu ya. Itu jangan lepas wudhu, maksudnya jangan dikotorin gitu ya. Jadi itu pesan dari kakek itu ke saya. Pegang teguh apa yang sudah kamu pakai dan jangan lepas wudhu. Nah saya tanya, kakek dari mana? Saya dari Surabaya, Jawa Timur katanya. Kapan pulangnya?
Kakek gitu bilang, ya ini mau pulang kata dia. Ini pulang. Ya. Pakai mobil apa? Pakai bis apa bawa sendiri? Jalan kaki kata dia. Lah, kok jalan kaki ke Jawa Timur sebenarnya? Iyalah katanya. Nanti maghrib nanti sudah nampel. Masya Allah, saya pikir ini orang sembarangan. Jam 5 sore nanti maghrib di sudah nampel. Nah, sudah doakan saya kek mudah-mudahan saya ya istiqamah. Ya insya Allah katanya. Salaman dia pergi lewat dari pintu gerbang Abah itu hilang. Saya kejar, saya nggak ketemu lagi. Nah, itulah orangnya. Jadi itu maksudnya untuk itu, Pak. Jadi kalau sudah mau ribah itu secara syariat tidak batal, tapi sudah kotor. Gitu ya. Kalau sudah kotor ya bersihkan lagi. Gitu. Untuk membersihkannya itu tajdidul wudu. Nah, jadi secara fisik mungkin lebih mudah, tetapi secara rohani mungkin dia lebih tua. Maka saya bilang tadi banyak anak lebih tua dari bapak, ya anak lebih tua dari bapak. Kenapa? Anaknya rajin sholat, bapaknya rajin judi. Yang sudah kenal, yang sudah mengerti anaknya, bapaknya belum tahu. Anak TK belum bisa baca, anak SMP sudah bisa baca, kan lebih tua anak SMP, gitu ya. Nah gitu juga anaknya sudah rajin sholat, bapaknya rajin judi. Anaknya sudah mengerti, udah tua itu artinya. Bapaknya belum mengerti, masih kecil, masih anak-anak. Nah, jadi wajar saja kalau seorang guru, seorang murid, kata mencium tangan gurunya karena orang tuanya. Gitu. Nah, cuman kadang-kadang kita ini kan dibatasi dengan ego, gitu ya. Terus yang kedua, kalau bukan guru, bukan orang tua, bisa saja salaman biasa. Tapi syaratnya apa? Sambil mengucapkan salam dan sholawat. Ya, jadi assalamualaikum, salaman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, belum lepas tangan mereka yang salaman, Allah ampunkan dosa mereka berdua. Nah, itu syaratnya. Ya, kalau kita salaman ya dengan sesama itu ya. Ya pertama ya walaupun tidak diucapkan salam karena tadi sudah. Kalau ini kalau baru ketemu. Kalau baru ketemu kan misalnya assalamualaikum, jabatan tangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tuh teori salam ya. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah ini ya salaman biasa saja sambil sholawat dalam hati aja nggak apa-apa dalam hati. Ya, cuman kadang-kadang kita ini sudah keterlaluan pula terlalu sering salam, baru datang salaman, selesai sholat salaman pula. Ya, selesai sholat assalamualaikum kanan kiri salaman, sibuk cari kawan salaman. Ya, kalau menurut saya nggak penting gitu. Selesai sholat itu bukan salaman, ya. Iza qudiyatis shalah, iza qumtum ila shalah, iza qadaitum shalah, fadhkurullah. Selesai sholat zikir, bukan salaman. Ini enggak, belum salam kanan kiri sibuk kita jadi salaman. Nanti salaman itu kan dua, pertama ketemu dan akan berpisah. Jadi kalau kita baru datang ke masjid, gitu ya, kita sholat sunat, misalnya ada kawan kita kanan kiri, wajar kalau salaman, karena baru ketemu. Ya, dia sudah duluan datang, nah kita baru datang nih, kita sholat sunat, ada kawan kita kiri kanan, jamaah, nah salaman dulu, wajar kalau kenapa baru ketemu. Nah, nanti sudah sholat fardunya, nggak perlu salaman lagi. Gitu. Zikir. Nanti kalau sudah mau berpisah, mau pulang, nah baru salaman. Jadi salaman itu baru ketemu dan akan berpisah. Nah, salaman sambil mengucapkan salam, assalamualaikum sambil baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nggak usah terlalu banyak salaman. Nah, ini baru datang salaman, selesai sholat salaman, nanti pulang salaman lagi. Kadang-kadang salam itu nempel aja di hatinya, nggak masuk, enggak. Kayak minyak sama air aja. Ya. Terus salaman terus, tapi di hatinya dongkol terus itu.
Apalagi kalau nggak kepilih jadi pengurus, ngedendam terus. Walaupun salaman terus itu. Ya, dah. Jadi itu Pak. Jadi teori salaman itu baru ketemu dan akan berpisah. Sambil kita mengucapkan salam, assalamualaikum, kemudian baca salawat. Salah satu upaya, ini salah satu upaya. Ya, ketika mengucapkan syahadat di dalam sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dalam satu nafas. Jangan diputus. Nah, kita ini kan kadang-kadang terputus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu terputus. Ya, sah-sah saja sholatnya, tidak batal. Tapi secara hakikat tidak pas. Ya, kalau kita putus sama saja memisahkan jasmani dengan rohani. Makanya diupayakan syahadat di dalam sholat itu tidak diputus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, supaya menyatukan rohani dan jasmani. Kalau sudah menyatu jasmani dan rohaninya, apalagi sejak dari hidup dia jasmaninya sudah nggak ada, itu yang namanya menyembah Allah. Nah ini kajian tasawufnya. Menyembah Allah itu apa? Bukan Allah itu butuh disembah, enggak. Menyembah Allah mempersembahkan. Mana yang Allah itu gitu. Makanya ada tubuh yang kasar, ada tubuh yang halus, ada rahasia. Ada tubuh yang kasar, tubuh yang halus, rahasia. Jadi mempersembahkan tubuh yang kasar kepada tubuh yang halus, itu namanya menyembah. Nah kalau mempersembahkan, kalau sudah dipersembahkan tubuh yang kasar sudah nggak ada, yang ada tubuh yang halus. Nah lalu kemudian mempersembahkan tubuh yang halus kepada rahasia. Tubuh yang halus pun sudah tak ada, yang ada rahasia. Rahasia itu siapa? Ya rahasia itu ya Allah. Al insan siri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia aku itu ya rahasianya manusia. Nah kalau dari hidup dia sudah dipersembahkan, tubuh yang kasar dipersembahkan tubuh yang halus, halus dipersembahkan tubuh yang halus dipersembahkan kepada rahasia. Wajar kalau dikubur dia sudah nggak kelihatan tubuhnya, Pak. Dari hidup saja, dari awal saya sudah yakinnya seperti itu. Nah, cuman kita ini kan selalu bergelimang di syariat itulah. Ya, makanya mati itu ada orang yang mati duduk di syariat, ada orang mati duduk di tarekat, ada orang mati duduk di hakikat, ada orang mati duduk di ma'rifat. Kalau orang mati duduk di syariat, jasanya dimakan belatung. Ulatnya banyak, ya semakin gemuk semakin banyak ulatnya. Ada itu duduk di syariat, yang katanya ada asal tanah kembali tanah, asal air kembali air gitu ya. Nah, itu kalau orang mati duduk di syariat, tubuhnya dimakan belatung. Kalau orang mati duduk di tarekat, ya biasanya dia utuh, ya. Dan mengering, ya. Jadi tidak tidak dimakan tanah, tidak dimakan belatung. Nah, kalau orang duduk di tarekat dia utuh, dia utuh. Makanya ada informasi tempo hari, ya, waktu terjadi banjir bandang di Uhud, ya, sampai jasad daripada syuhada Uhud ada yang keluar. Ya, salah satunya beritanya yang kita baca, ya salah satunya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, ya, keluar dari kuburannya. Ya, begitu diangkat kayak baru kemarin Pak dikubur, ya pakaiannya masih utuh, masih netes darah segar. Kan di Sayyidina Hamzah itu kan dibunuh sama si Indun itu, sampai dibelah dadanya, digigit jantungnya itu. Sampai Rasulullah pun menangis melihat beliau itu dibunuh, digigit, dibelah dada sama Indun. Nah ketika terjadi banjir bandang itu, katanya jasanya masih utuh, diangkat masih menetes darah segar.
14 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu. Itu utuh. Orang mati dalam hakikat jasanya utuh. Ya. Tapi kalau orang meninggal dalam ma'rifat menghilang. Ya. Nah, dia tidak ketemu lagi, dia menghilang mengikut itu. Maka mati dalam syariat dimakan belatung, mati dalam tarekat mengerim, mati dalam hakikat dia utuh, mati dalam ma'rifat dia menghilang. Tinggal pilih aja yang mana yang mau. Nah, kalau mau dimakan belatung ya itu dululah di syariat itu. Nah, ada kan, saya nggak mau tarekat-tarekat, saya nggak mau tasawuf, saya cukup di syariat, ya sudah nanti dimakan belatung. Ya kira gitu Pak ya. Ya. Makasih Bu ya. Ya silakan. Masih ada yang lain? Ada lagi, alhamdulillah. Karena waktu Bapak Ibu ini senternya sudah agak naik, matahari sudah agak naik. Kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardu'u ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.